Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, eee, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Kita masih ngebahas tentang titrasi asam basa ya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan praktikum tentang titrasi asam basa. Nah, hari ini, Pak Budi bahas lebih lanjut lagi ya terkait titrasi asam basa itu sendiri. Nah, anak-anak, pada, titrasi asam basa, ada beberapa istilah-istilah yang harus kita pahami dan harus kita mengerti ya. Yang pertama itu ada istilahnya itu namanya adalah titran. Jadi titran itu definisinya adalah zat yang telah diketahui konsentrasinya, benar ya? Oke, jadi zat yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, sementara kalau titrat, titrat itu adalah zat yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi, kalau misalnya kemarin, Pak Budi itu punya percobaan, ya percobaan pertama itu, sebentar ya, ini Pak Budi tambahin dulu halamannya, bisa di sini deh, ya. Di sini Bapak insert dulu foto yang kemarin sudah Bapak. Nah, ya. Ini kan, kita di sini punya HCl itu kan konsentrasinya sudah diketahui, benar ya? Nah, NaOH-nya yang belum diketahui, X molar. Berarti di sini, titrannya ya, titran itu definisinya tadi adalah zat yang telah diketahui konsentrasinya, itu ada si HCl, ya. Nah, sementara titratnya atau yang mau kita cari konsentrasinya adalah si NaOH, ya. Seperti itu, oke? Ini, definisi-definisi yang harus kita pahami ya sama kita ya. Nah, yang ketiga itu adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu definisinya adalah keadaan di mana titrasi itu harus diakhiri atau harus kita stop sama kita. Nah, kapan kita harus memberhentikan proses titrasi? Ya, ketika kemarin terjadi perubahan warna pada indikator. Benar ya? Seperti itu. Oke, dan yang terakhir, yang keempat, itu ada yang namanya titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah, titik di mana, dia itu dalam keadaan netral. Nah, ekuivalen itu sendiri kalau di matematika kan artinya sama. Nah, kita udah belajar ya bahwa definisi netral itu sendiri, anak-anak, adalah ketika mol asam itu sama dengan mol basa. Itu kan sebenarnya kan kemarin itu kita sebenarnya mereaksikan asam sama basa kan, cuman kita mereaksikannya ya pelan-pelan aja gitu. Kemarin tetes 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 gitu kan ya. Tapi intinya sebenarnya kita mereaksikan si mol asam mereaksikan asam sama basa. Nah, keadaan di mana ketika mol asam sama mol basa itu sama ya, itu disebutnya adalah titik ekuivalen. Artinya, keadaan itu pada saat titik ekuivalen itu terjadi, itu sudah tidak ada lagi asam, sudah tidak ada lagi basa. Ya seperti kayak misalkan contohnya kemarin Pak Budi ngomong tentang bilangan positif sama negatif ya. Jadi plus 50 ketemu sama min 50 kan molnya kan sama kan, ya nggak? Ya plus 50 ketemu min 50 tuh ya abis gitu loh, tidak ada asam, udah nggak ada lagi asam dan udah nggak ada lagi basa, ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya, ketika suatu asam dan suatu basa itu kita reaksikan, akan menghasilkan garam plus air. Nah, berarti kemarin kan kita sebenarnya mereaksikan asam sama basa kan, bener nggak? Nah, berarti anak-anak, karena tadi asamnya sama basanya itu sudah habis ya, ini keadaannya disebut asamnya sama basanya tepat habis bereaksi. Seperti itu ya. Berarti udah nggak ada lagi sisa asam, sudah tidak ada lagi sisa basa. Berarti kalau asam sama basanya itu udah nggak ada, yang bersisa tinggal garam plus air seperti itu. Tapi kalau air ya kita jarang jarang perhatiin ya, buat apa air itu kan cuma sebagai pelarut aja. Ya. Nah, nanti yang kita perhatikan adalah garamnya ya, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Nah, oke. Nah, sekarang, kita kemarin melakukan 3 percobaan ya. Percobaan pertama itu kita pakai HCl sama pakai NaOH, di mana HCl itu adalah asam kuat dan NaOH itu adalah basa kuat. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan percobaan pertama, maka grafik yang akan terjadi itu seperti yang Pak Budi gambarkan
seperti di layar kalian ini ya. Jadi, ini kan kalau kita baca grafiknya, ini rentang pH nih, ya kan? Oke, jadi 0, 7, 14, kayak gitu kan. Jadi dari sini ke sini nih, dari 7 ke 0 ini berarti ini daerahnya asam, daerahnya si HCl gitu kan. 14 ke 7 ini berarti daerahnya basa. Nah, kalau kita perhatikan sama kita, awalnya gitu, kita kan, kemarin itu ngambil, HCl ya kan di Erlenmeyer, terus, basanya si NaOH-nya kita taruh di, buret, terus buretnya kerannya kita buka gitu kan ya. Nah, artinya anak-anak di situ awalnya tuh ada HCl doang, di Erlenmeyer tuh ada HCl ya kan. Tapi ketika buretnya kita buka, perlahan-lahan tuh pH-nya naik gitu ya. Kenapa? Karena si HCl-nya itu sudah mulai tercampur sama basa ya. Naik 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 gitu perlahan-lahan. Nah, sampai ada satu ketika naiknya itu tuh langsung melonjak. Nah, seperti itu. Nah ya, naik langsung melonjak, langsung dari sini nih ya, misalkan taruhlah misalkan nih dari pH 3 atau 4 ya, tiba-tiba langsung melonjak ke sini. Taruhlah misalkan nih 10 atau 11 gitu ya, kayak gitu. Ya terjadi pelonjakan yang sangat luar biasa ya. Nah, baru nanti dilanjutkan lagi sampai nanti pH-nya 14. Nah, itulah kenapa proses titrasi asam basa itu susah ya. Eee, Pak Budi, kemarin ketika udah mendekati angka-angka yang udah kita targetkan sama kita ya. Contoh misalkan nih ya, di percobaan pertama itu butuh, angka 19,84 ya kan. Pada saat dia masih 19,83 itu belum berwarna, tidak berwarna. Tapi ketika sudah 19,84 itu langsung warnanya tuh pink pudar, begitu kan. Dan ketika udah 19,85 warnanya tuh udah merah pekat. Ya, bahkan udah menuju ke ungu. Kenapa sih, Pak, kok dadakan banget gitu loh? Padahal cuman beda setetes doang ya gitu, padahal cuman beda setetes doang. Ya tadi gitu ya, jawabannya karena ini mengalami pelonjakan gitu ya. Mungkin ketika tadi di 19,83, kalau kita tarik garis tuh di sini nih. Ini adalah 19,83. Tapi anak-anak ketika 19,84 dia udah di sini. Gitu kan. Nah, di mana kalau udah di situ, ya dia harus ngikutin garis ke atas gitu kan, melonjak sampai ke pH yang ada di sini nanti, kayak gitu. Paham ya anak-anak sampai sini ya, kayak gitu. Makanya proses titrasi asam basa itu nggak semudah yang kita bayangkan ya, karena memang, dari segi grafiknya saja dia tuh dari awal udah melonjak gitu ya, kayak gitu. Jadi kita harus menemukan volume yang tepat, kayak gitu kan ya, supaya dapat hasil yang terbaik. Nah, karena kemarin kita pakai aplikasi, ada menu undo kan, bisa di-undo gitu kalau kalau kelebihan. Tapi nanti kalau kita praktikum benerannya, ya susah gitu loh. Ya pilihannya, apakah kita tercipta suatu kan kita kan tadi ngincernya yang pink pudarnya kan gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita nanti ketika praktikum aslinya tuh merah pekat gitu ya, artinya dia tuh sudah kelewat batas seperti itu. Ya biasanya tuh kelewatan ya, kayak gitu. Oke, paham ya. Nah, terus tadi kan kita ngomongin titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen itu karena kita di sini makainya asam kuat sama basa kuat, berarti kan sama-sama menang nih, sama-sama kuat ya. Berarti titik ekuivalennya itu akan tepat berada di sini, di pH 7 ya. Jadi titik ekuivalen atau pH ekuivalennya sama dengan 7. Jadi titik ekuivalen itu ditentukan sama asam jenis asamnya dan jenis basanya ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah, sekarang anak-anak, yang percobaan kedua, kita di sini menggunakan CH3COOH ya. Ini asam lemah sama NaOH yang merupakan basa kuat ya. Nah, secara grafik kalau titrasinya asam lemah sama basa kuat itu dia tuh seperti ini ya. Sama kita mulai dari bawah juga ya. Nah, dan anak-anak di sini apa namanya, dimulainya tuh nggak dari nol, kalau ini kan dari nol, karena asamnya asam kuat ya. Tapi karena asamnya asam lemah, dia dimulainya dari pH yang sudah mendekati angka 7, misalnya kan 4 atau 5 gitu, atau 3,5 kayak gitu ya, kayak gitu. Dan, sama ya, jadi di sini, naik gitu kan ya, terus uniknya adalah dia datar. Datar dulu, kalau ini kan nggak datar ya, bener nggak?
naik gitu kan ya, meskipun naiknya pelan-pelan, baru habis itu melonjak naiknya. Nah, kalau ini naik, datar, baru melonjak, seperti itu. Nah, nanti Pak Budi bahas ya kenapa ini disebut kenapa ada datar ya di sini ya, nanti di video-video berikutnya Pak Budi bahas sama Pak Budi. Oke ya, dan titik ekuivalennya bagaimana? Ya karena ini asam lemah basa kuat, otomatis yang akan mendominasi di sini adalah basanya. Sehingga titik ekuivalennya tuh sekitar di sini nih ya. Di sinilah titik ekuivalen untuk asam lemah sama basa kuat kayak gitu ya. Pastinya juga Bapak nggak tahu ya, yang jelas titik ekuivalennya karena yang mendominasi adalah basa lebih dari 7 seperti itu ya. Pokoknya ada di tengah-tengah area pelonjakan itu ya titik ekuivalen itu ya. Ya bisa 10, bisa 11 seperti itu titik ekuivalennya ya. Oke, contoh ya misalnya ya. Terus sekarang berikutnya. Nah, percobaan ketiga di sini Pak Budi pakai kebalikannya nih. HCl asam kuat dan NH4OH atau basa lemah begitu ya. Nah, anak-anak, titrasi asam kuat sama basa lemah ini itu grafiknya itu menurun ya, grafiknya menurun. Makanya kemarin kalau kamu tonton lagi video yang kemarin, itu tuh Pak Budi balik ya. Biasanya kan yang di Erlenmeyer itu asam, ya enggak? Yang di Erlenmeyer itu asam, terus yang di Buret itu adalah, basa ya, yang di Buret itu adalah basanya, kayak gitu. Kenapa? Karena di sini kita tinjaunya itu dari bawah, dari asam, ya. Jadi makanya asam tuh harus ada di sini. Ya begitupun juga dengan yang ini ya, kita mulai dari bawah sehingga asamnya tuh harus ada di sini. Tapi anak-anak, kalau misalnya percobaan yang ini kebalikannya, kita tinjaunya itu mulainya dari atas. Itulah kenapa makanya di percobaan ini Bapak balik ya sama Bapak ya. Kayak gitu, basanya itu adanya di Erlenmeyer, nah asamnya itu adanya di Buret gitu ya. Ini kan Buretnya seperti ini nih, ada kerannya ya. Kayak gitu, nih asam, kayak gitu. Nih kalau kejadian aslinya ntar ada tiangnya ya, seperti ini ya. Kayak gitu. Paham ya anak-anak sekalian sampai sini ya. Kenapa kita balik sama kita percobaannya kemarin? Karena titrasi basa lemah sama asam kuat itu mulai kita tinjaunya dari atas, seperti itu ya. Nah, oke, kenapa kita tinjau dari atas? Oke, ya karena nanti ini kan basa lemah sama asam kuat. Yang akan mendominasi adalah asam, sehingga titik ekuivalennya itu adanya sekitaran di sini, ya. Kayak gitu. Inilah nanti titik ekuivalennya itu berada ya. Oke, atau dengan kata lain titik ekuivalennya di bawah 7, bukan di atas 7 ya. Makanya arahnya kita balik dari atas ke bawah. Biasanya kan dari bawah ke atas. Kenapa? Karena titik ekuivalennya selesainya di atas. Nah, ini titik ekuivalennya selesainya di bawah. Makanya kita balik ya arahnya sama kita ya. Kayak gitu. Oke, grafiknya juga sama ya. Pertama turun, datar dulu, baru habis itu menurun melonjak seperti ini. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, nah sekarang berikutnya yang mau Pak Budi bahas adalah masalah pemilihan indikator. Nah, anak-anak, indikator asam basa itu ada banyak, tapi kemarin waktu di bab indikator asam basa, pas video indikator asam basa, Pak Budi perkenalkan ada 4 ya. Nah, Pak, gimana sih cara kita memilih indikator asam basa? Apakah boleh asal-asalan terserah kita? Nggak boleh. Kenapa? Karena pemilihan indikator asam basa itu harus berdasarkan titik ekuivalen seperti itu ya. Oke, kita tinjau ya tuh ya. Dari asam lemah sama basa kuat. Asam lemah sama basa kuat akan didominasi oleh basa, sehingga titik ekuivalennya itu pasti di atas 7. Nah, kalau kita lihat grafik sama kita, titik ekuivalennya itu tuh adanya di sini nih. Ya di sini pH-nya tuh bisa sekitar 9 atau 10 atau 11 seperti itu ya. Ada di range itulah pokoknya ya. Bapak juga nggak tahu pastinya berapa. Nah, sehingga anak-anak, indikator apa yang paling tepat untuk kita gunakan di titrasi jenis pertama ini ketika titik ekuivalennya ada di 9, 10 sama 11 gitu ya misalkan ya, maka indikator terbaik yang digunakan berdasarkan trayek pH yang ada di sini ya sudah pasti indikator PP ya. Karena indikator PP itu ngebacanya di area 8,3 sampai 10. Itu daerah titik ekuivalennya itu berada gitu ya. Kan tadi kan antara 9 sampai 11 kan kayak gitu ya. Oke, nah sehingga ketika kita titrasi
apa namanya, asam lemah sama basa kuat, indikator terbaik yang digunakan adalah indikator PP. Ya, jadi di sini kita ukur itu indikatornya pakai indikator PP atau phenolphthalein ya. Makanya kemarin Pak Budi teteskan phenolphthalein ya. Oke, nah next, basa lemah sama asam kuat itu akan didominasi oleh si asam kuatnya, bener ya. Sehingga titik ekuivalennya itu jauh di bawah 7, bener ya nih kalau kita lihat grafiknya. Ya, nah ini tuh di range sekitar mungkin 3 sampai 5 ya, mungkin ya, 3 sampai 5. Nah, sehingga anak-anak kalau dia ada di range sekitar 3 sampai 5 titik ekuivalennya, oke, sehingga indikator yang terbaik yang digunakan itu kalau nggak metil jingga, metil merah. Tapi biasanya yang kita pakai itu adalah metil orange atau metil jingga seperti itu ya, karena jauh gitu ya adanya di bawah kayak gitu titik ekuivalennya. Oke, paham ya sampai sini ya. Oke, nah anak-anak yang terakhir itu kita pakai asam kuat sama basa kuat. Asam kuat sama basa kuat di sini dua-duanya sama-sama dominan sehingga titik ekuivalennya tepat banget ada di angka 7. Nah, kalau kita perhatikan indikator mana yang terbaik yang digunakan untuk mentitrasi asam kuat basa kuat yang titik ekuivalennya itu ada angka 7-nya, ya sudah pasti di sini. Bener nggak? Angka 7 itu kan ada di ini nih, ya kan tengah-tengah sini kan angka 7 tuh, bener kan ya? Antara 6,0 sampai 7,6, yaitu indikator apa? Indikator BTB seperti itu ya, indikator BTB. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Pak, kok pada saat kemarin kita praktikum kita tuh cuman pakai 2 indikator, PP sama methyl orange, ya nggak? Kenapa Bapak tidak menyediakan BTB? Apakah karena menunya tidak ada? Di aplikasinya ada. Dan sekalipun nanti di laboratorium itu Bapak sediakan yang namanya BTB ya, kita tetap tidak bisa menggunakan BTB. Kenapa? Oke, Bapak ini ya sama Bapak ya. BTB itu ada di range 6,0 sampai 7,6 ya. Kita lihat grafik titrasi asam kuat sama basa kuat ya. Grafik titrasi asam kuat basa kuat 6,0 sampai 7,6. Taruhlah misalkan 6,0 tuh di sini adanya nih. Ya, 6 ya. 7,6 taruhnya adanya di sini. Nah, BTB itu cuman bisa ngebaca di area sekitar sini doang. Sementara anak-anak, kalau kita perhatikan sama kita, grafiknya tuh melonjak dari sini, dari start sini ya, sampai ke sini. Tuh, perhatikan deh gitu ya. Kalau kita tarik garis ke sini sama kita mungkin bisa 10 atau 11 di sini nih, ya. Sehingga indikator BTB itu indikator yang kurang tepat. Meskipun titik ekuivalennya 7 ada di range BTB, tapi dia tidak sampai ke daerah peralihan. Ini kan daerah asam, ini daerah basa. Nah, ini daerah pelonjakan ya atau daerah peralihan ya, kayak gitu. Nah, ini tuh melonjak sampai ke pH 10 apa 11 kayak begitu, ya. Nah, sehingga indikator terbaik yang digunakan untuk titrasi asam kuat sama basa kuat itu bukanlah BTB, melainkan kita tetap memakai PP, seperti itu ya. Jadi kita revisi ya sama kita ya, bukan BTB, tapi melainkan kita pakai yang namanya PP lagi. Kenapa? Karena kalau BTB dia cuman bisa mengukur di range 6,0 sampai 7,6, tidak bisa sampai ke daerah peralihan kayak gitu ya. Nah, jadi sehingga ya kalau misalnya daerah peralihannya tuh bisa 10 atau 11 ya atau 9, berapa gitu ya. Ya indikator yang memenuhi itu semua ya PP seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya anak-anak sekalian ya. Oke, itu pemilihan indikatornya. Oke, next berikutnya anak-anak. Tadi kita punya konsep bahwa gitu ya, titik ekuivalen itu di situ keadaannya mol asam sama mol basa itu sudah habis bereaksi. Berarti dia menyisakan yang namanya garam, kayak gitu kan. Oke, yuk kita lihat yuk. Berarti pada saat titik ekuivalen ya yang bersisa hanyalah sebuah garam, kayak gitu ya. Berarti nih di sini nih di asam kuat basa kuat kayak gitu ya. Di titik ekuivalen di sini itu sudah tidak ada lagi asam, sudah tidak ada lagi basa, melainkan dia itu adalah
melainkan dia itu menyisakan sebuah garam, di mana garam itu ya mengikuti titik ekuivalennya. Kalau titik ekuivalennya 7, berarti garamnya pun di sini pH-nya sama dengan 7, seperti itu. Atau garam yang netral. Atau gampangnya, garam itu tuh ibaratnya anak ya. Ibaratnya nih anak, ini mamahnya, ini papahnya, kayak gitu. Nah, mamahnya gennya kuat, papahnya gennya kuat, seperti itu. Berarti nanti anaknya itu akan netral, tidak cenderung ke sifat mamahnya atau sifat papahnya. Ngerti ya sampai sini ya? Tapi anak-anak, kalau misalnya percobaan si asam lemah sama basa kuat, di sini dia menyisakan sebuah garam, tapi apakah garamnya netral? Ya enggak, dari titik ekuivalen aja kita jelas banget bahwa titik ekuivalennya itu lebih dari 7, ya kan? Berarti di sini garamnya itu sifatnya adalah basa. Dan kalau kita ngikutin sifat emak sama bapaknya gitu ya, mamahnya lemah, bapaknya kuat. Berarti di sini yang dominan sifat bapaknya gitu ya, sifat si basanya. Ngerti ya? Dan kalau kita perhatikan juga di sini ya, di sini di basa lemah sama asam kuat, ini di sini juga menyisakan garam, di mana garamnya itu eh, titik ekuivalennya kurang dari 7. Berarti garamnya itu bersifat asam dan dia juga mengikuti sifat dari mama papahnya ya. Papahnya lemah, mamahnya yang kuat sehingga dominan sifat mamahnya di sini. Paham ya anak-anak ya? Jadi bisa kita simpulkan anak-anak gitu ya. Ketika kita belajar reaksi penetralan kemarin ya, di mana nih ya? Itu kan asam sama basa itu kalau dicampur akan bersifat netral katanya ya. Sehingga garam itu akan bersifat netral. Mungkin waktu SMP ketika belajar kimia, kamu udah belajar asam basa garam ya dan guru kamu bilang bahwa garam itu sifatnya netral. Ya, seperti itu. Tapi di SMA ini kita pahami bahwa tidak semua garam itu sifatnya netral. Tergantung sama apa? Ya tergantung sama asam sama basanya. Kalau asamnya kuat, basanya kuat, oke dia netral. Tapi kalau asamnya lemah, basanya kuat, ya nanti dia akan mengikuti sifat basa seperti itu ya. Dan kalau basanya lemah, asamnya kuat, ya dia akan mengikuti sifat asam ya. Oke, nah kondisi ini atau garam yang tidak netral ya, nih Pak Budi lingkarin yang warna biru ya misalnya ya. Nih garam yang ini kan berarti kan garamnya nggak netral nih karena basah. Ini juga garamnya nggak netral karena dia asam. Ini nanti kita kenal garam yang mengalami hidrolisis seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak ya. Jadi garam ini nanti Bapak akan jelaskan lagi definisi hidrolisis, tapi di sini Pak Budi mau jelaskan dulu bahwa garam yang nggak netral ini nanti akan mengalami yang namanya hidrolisis seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Nah, berarti kalau misalnya garamnya netral bagaimana Pak? Ya sudah, berarti dia tidak terhidrolisis seperti itu ya. Hidrolisis. Oke, sip. Nanti Pak Budi buatkan video berikutnya tentang hidrolisis ya, seperti itu. Video-video berikutnya, enggak berikutnya juga sih ya, kayak gitu. Oke, nah satu lagi, tadi Pak Budi mau menjawab sebuah keanehan yang terjadi, kalau asam kuat basa kuat, dia kan daerahnya tuh melonjak seperti ini. Tapi kalau maksudnya naik ya, gitu. Tapi kalau kita perhatikan, setiap ada lemahnya, mau asam lemah kek, mau basa lemah kek, dia tuh pasti berhenti dulu. Maksudnya gini, naik terus stuck dulu. Stuck tuh apa ya? Bisa dibilang dia jalan tapi nggak nambah, nggak berkurang. Seperti itu ya. Oke, nah sama ini juga gitu ya. Ini turun, habis itu dia stuck gitu ya. Nah, maka daerah yang aneh ini, Bapak lingkerin ya sama Bapak ya nih. Daerah yang aneh ini Bapak lingkerin di sini sama di sini ya. Yang dia itu seperti stuck ya atau seperti jalan tapi tetap ada di situ gitu ya. Nah, ini nanti kita kenal inilah yang disebut dengan daerah larutan penyangga seperti itu. Atau nanti kita sebut juga dengan nama larutan buffer seperti itu ya. Nah, berarti di sini juga ada ya. Di sini juga ada yang namanya daerah larutan penyangga atau disebut juga dengan daerah buffer kayak gitu. Maka nanti di video-video berikutnya Pak Budi akan jelaskan tentang larutan penyangga
dan hidrolisis, seperti itu. Nah, apakah titrasi asam kuat, basa kuat itu memiliki daerah larutan penyangga? Tidak. Berarti ciri khas dari adanya larutan penyangga dan adanya hidrolisis itu terjadi kalau misalnya salah satunya ada yang lemah, kayak gitu. Baru muncul penyangga sama hidrolisisnya. Begitu ya anak-anak sekalian ya. Oke, mungkin ini cukup sampai segini ya. Ini teori tapi ini konsep yang sangat penting yang kamu harus kuasai sama kamu ya, karena titrasi asam basa ini adalah gerbang menuju ke bab-bab berikutnya kayak gitu ya, tentang penyangga, tentang hidrolisis seperti itu. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak jelaskan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.